Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Chelsea Ayu Bahagia. Biasa dipanggil dengan Chelsea. Saya berasal dari kelas 10I. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi persamaan kuadrat yang pertama adalah agar peserta didik mampu memahami konsep serta menganalisis karakteristik dari titik puncak, sumbu simetri, dan arah kurva, serta menggambarkan grafik dan memodelkannya. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah agar peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi kuadrat dalam bentuk aljabar dan juga grafik. Tujuan yang ketiga adalah agar peserta didik mampu menemukan karakteristik dan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi polinomial dengan derajat tertinggi 2. Fungsi ini didefinisikan dalam bentuk umum, yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, dengan a tidak sama dengan 0. A adalah koefisien dari variabel x kuadrat. B adalah koefisien dari variabel x, sedangkan C adalah konstanta atau nilai tetap. Contohnya adalah fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah dengan 1, dengan A sama dengan 3, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan 1. Yang kedua adalah fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x dikurang 2. Sama dengan A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan negatif 2. Contoh yang berikutnya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurangi dengan 4, dengan A sama dengan 1, B sama dengan 0, karena tidak ada variabel x, dan C sama dengan negatif 4. Yang berikutnya adalah fx sama dengan 3x kuadrat dikurang dengan 4x, dengan A sama dengan 3 dan B sama dengan negatif 4, dan C adalah 0 karena tidak ada konstanta. Yang kedua adalah sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Ada dua kemungkinan yang berbentuk parabola. Yang pertama adalah terbuka ke atas. Terjadi jika nilai A positif atau A lebih dari 0. Yang kedua, terbuka ke bawah. Terjadi jika A negatif atau A kurang dari 0. Yang kedua adalah titik puncak atau sumbu simetri. Grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah titik maksimum. Sedangkan jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncak adalah titik minimum. Sedangkan garis yang membagi parabola menjadi 2 merupakan bagian simetri. Untuk mencari sumbu simetri, kita menggunakan rumus x sama dengan negatif b per 2a. Sedangkan untuk mencari titik puncak, kita menggunakan rumus yp sama dengan negatif d per 4a. Atau YP sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 4 kali A. Atau XP, YP sama dengan negatif B per 2A, negatif D per 4A. Yang ketiga adalah titik potong sumbu X. Titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu X adalah titik-titik di mana grafik fungsi tersebut memotong atau menyentuh sumbu X. Pada titik-titik ini, nilai Y atau fx adalah 0. Berikutnya adalah grafik pada sumbu X. Yang pertama, jika D lebih dari 0, berarti grafik memotong sumbu X di 2 titik. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X. Yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong atau menyinggung sumbu X.
Berikutnya, saya akan menjelaskan contoh soal tentang fungsi kuadrat, yaitu menggambarkan grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah dengan 3. Ketika mencari sumbu x, kita ganti y sama dengan 0, yaitu 0 sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah dengan 3. Yang kedua adalah faktorkan persamaan kuadrat. Kita cari angka yang jika dikali menghasilkan positif 3 dan jika ditambah menghasilkan negatif 4. Maka angka tersebut adalah negatif 1 dan negatif 3. Maka persamaan yang pertama adalah x dikurang 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 ditambah dengan 3. Mengapa ditambah? Karena pindah ruas ke belakang. Yang persamaan yang kedua adalah x dikurang 3 sama dengan 0. Yaitu x sama dengan 0 ditambah dengan 3. Mengapa ditambah? Karena negatif 3 pindah ruas ke belakang menjadi positif. Jadi, hasil yang diperoleh dari dua titik potong sumbu x yaitu 1,0 dan 3,0. Langkah yang kedua adalah mencari sumbu y. Ketika kita mencari sumbu y, kita mengganti x dengan 0 dari persamaan tersebut, yaitu y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 ditambah dengan 3. 0 kali 0 sama dengan 0, dikurang 4 kali 0 sama dengan 0, dan ditambah dengan 3. Jadinya y sama dengan 3. Hasil yang diperoleh dari titik potong sumbu y sama dengan 0,3. Langkah yang ketiga adalah mencari titik puncak. Ketika kita mencari titik puncak dari sumbu x dan sumbu y, kita menggunakan rumus yang berbeda. Terlebih dahulu, kita mencari titik puncak dari sumbu x dengan menggunakan rumus negatif b per 2 kali a, sama dengan negatif dikali negatif 4 per 2 kali 1, sama dengan negatif kali negatif 4 sama dengan positif 4, per 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadinya 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2. Berikutnya adalah mencari titik puncak dari sumbu y dengan menggunakan rumus y sama dengan b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c per 4 kali a, sama dengan negatif 4 kuadrat dikurangi 4 dikali dengan 1 dikali dengan 3 per negatif 4 dikali dengan 1. Negatif 4 kuadrat menjadi negatif 4 dikali negatif 4, hasilnya positif 16, dikurang 4 kali 1 sama dengan 4, dan dikali dengan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12, maka 16 kurang 12 per negatif 4 dikali 1 sama dengan negatif 4. Maka 16 kurang 12 per negatif 4 sama dengan 16 kurang 12 sama dengan 4 per negatif 4. 4 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 1. Setelah kita mencari titik potong dari sumbu x, sumbu y, dan titik puncak, maka kita memperoleh 4 titik, yaitu 2 titik dari sumbu x, 1 titik dari sumbu y, dan 1 titik lagi dari titik puncak. Setelah kita memperoleh titik-titik tersebut, langkah yang terakhir adalah kita membuat bidang koordinat dengan sumbu x dan sumbu y. Setelah kita membuat bidang koordinat tersebut, kita tentukan skala yang sesuai pada kedua sumbu. Berikutnya, kita meletakkan titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Yang pertama adalah titik dari sumbu x, yaitu positif 1 dan positif 3. Sedangkan titik dari sumbu y yaitu positif 3 saja. Dan titik dari titik puncak yaitu 2, negatif 1. Setelah kita menaruh titik tersebut, maka kita menghubungkan titik-titik tersebut dengan kurva parabola yang mulus. Setelah kita memperoleh kurva parabola, maka kurva tersebut terbuka ke atas, yaitu memperoleh nilai A lebih dari 0, yaitu kurva tersebut memperoleh nilai positif. Bye-bye.